Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Al Husain. Di video ini saya akan menyampaikan sebuah audiobook lanjutan yang bercerita tentang orang terdahulu, kisah orang soleh dan solehah, sebagaimana Allah telah memerintahkan beserta nabinya, yaitu untuk mempelajari kisah orang-orang terdahulu. Dari kisah yang saya akan buat ini termasuk adalah kisah wanita solihah yang bernama Nyai Ahmad Dahlan, atau yang dikenal penyebutannya dengan Ibu Siti Walidah. Beliau adalah termasuk wanita yang mendukung pergerakan dakwah, seorang suami yang soleh, seorang tokoh yang pertama kali membuat gagasan-gagasan tentang bagaimana cara beragama dengan cara menjauhi dari perbuatan-perbuatan bid'ah, khurafat dan tahayul, yaitu Bapak Kiai Haji Ahmad Dahlan. Audiobook yang saya baca ini adalah tentang istrinya, yaitu Siti Walidah. Bismillahirrahmanirrahim. 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Tokoh kedua adalah Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah. Nyai Ahmad Dahlan berperangai lemah lembut, peramah, sederhana, tenang, tekun, pandai bergaul dengan siapa saja. Ia dikenal sangat dermawan. Tidak pernah ada list sumbangan yang lewat kepadanya yang tidak diisinya. Betapa mencengangkan orang banyak yang menghadiri Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya, kota kebangsaan Indonesia, pada tahun 1926. Dengan munculnya seorang wanita yang sudah setengah tua dapat memimpin kongres itu. Dalam sidang yang hanya untuk kaum wanita itu bertempat di gedung bioskop Keranggan. Gedung ini dipenuhi wanita-wanita berkerudung putih. Di gedung pertemuan itu hanya ada beberapa kursi untuk pejabat pemerintah dan pers di dekat mimbar. Tanpa mengurangi makna pidato-pidato yang disampaikan oleh ibu-ibu dan gadis-gadis, perhatian sebagian hadirin tertuju kepada pimpinan sidang besar itu. Para wartawan sangat intens meliputi peristiwa itu dan terbukti dengan pemuatan beritanya dalam publikasi mereka. Siti Walidah lahir di Kampung Kauman pada tahun 1872 Masehi. Putra dari Haji Muhammad Fadil bin Kiai Penghulu Haji Ibrahim, Penghulu Keraton Yogyakarta. Ibunya dikenal dengan nama Nyai Mas dari Kauman juga. Siti Walidah adalah anak keempat dari 7 bersaudara, yaitu Kiai Lurah Nur, Haji Ja'fat, Siti Munjiah, Siti Walidah, Haji Daud, Kiai Haji Ibrahim, dan Kiai Haji Zaini.
Keluarga Siti Walidah juga dikenal sebagai pengusaha atau pedagang. Siti Walidah menikah dengan Muhammad Darwis Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1889 di usia 17 tahun. Pernikahan itu dikaruniai 6 putra-putri, yaitu Johannah yang lahir 1890, Shirot Dahlan yang lahir 1898 sampai wafatnya 1948, Siti Busroh Islam, Siti Aisyah Hilal, Muhammad Jumhan atau Erfan Dahlan, dan Siti Zuharoh Mashkur. Setelah menikah dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Siti Walidah kemudian dikenal dengan nama Nyai Ahmad Dahlan. Sebagaimana anak-anak perempuan di Kauman, Siti Walidah hanya mendapatkan ilmu agama tanpa mengenyam pendidikan formal. Sesuai keadaan masyarakat di kampung, santri Kauman waktu itu yang terkenal dengan kepatuhannya dalam menjalankan agama Islam dan ketekunannya dalam beribadah. Apalagi beliau adalah putri seorang ulama, Kiai Fadil, yang disegani oleh masyarakat, lebih-lebih sebagai penjabat penghulu keraton dalam Yogyakarta Hadiningrat. Nyai Ahmad Dahlan pada waktu remajanya adalah putri pingitan yang tidak bisa bebas lepas dalam pergaulannya dan tidak belajar di sekolah. Tetapi sebagaimana telah disebutkan, beliau mendapatkan pendidikan sekadar mengaji Al-Quran dan belajar hal-hal pokok agama, terutama soal praktik ibadah yang sudah dipandang memadai kala itu. Kecakapan dan ketertarikan Siti Walidah terhadap ilmu agama sudah terlihat sejak muda. Dia sangat aktif mengikuti pengajian yang diselenggarakan oleh ayahnya. Sebagai seorang anak perempuan yang lahir di kalangan santri, Siti Walidah selalu diberi pemahaman dari orang tuanya tentang hakikat seorang perempuan. Inilah yang menjadi landasan kuat dan warna gerakan Aisyah. Pemikiran dan gerakan kemajuan yang dikembangkannya tetap berpedoman pada kodrat perempuan sebagai istri dan ibu. Dalam pernikahannya itu, Siti Walidah bisa menjadi partner dalam perjuangan kemasyarakatan yang dijalaninya bersama suaminya. Beliau mengikuti segala yang diajarkan atau ditablighkan oleh suaminya, terutama yang dikhususkan bagi kaum wanita. Kemudian beliau mengikuti jejak langkah Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam menggerakkan Muhammadiyah dan menambah ilmu pengalaman dan amal kebaikannya. Nyai Ahmad Dahlan termasuk dalam kelompok perempuan pertama yang berjuang dalam pergerakan perempuan. Nyai Ahmad Dahlan tercatat dalam sejarah ketika mendirikan organisasi Sopo Tresno pada tahun 1914, sebuah pergerakan perempuan pertama di Indonesia yang dipimpin oleh Nyai Ahmad Dahlan di bawah bimbingan Kiai Haji Ahmad Dahlan secara langsung. Perjuangan Nyai Ahmad Dahlan dalam mengangkat harkat perempuan tidaklah mudah, karena beliau berhadapan dengan generasi tua yang masih memegang prinsip wanita adalah konco wingking, teman di belakang atau di dalam rumah. Tentu saja hal ini banyak mendapat tantangan, namun Nyai Ahmad Dahlan tetap teguh dalam mengembangkan Aisyah dan kaum perempuan. Nyai Dahlan telah ikut menanam benih dan menjadi pelopor kaum wanita untuk meninggalkan keyakinan dan kebiasaan yang kolot dengan melakukan pergerakan untuk maju dan berjuang supaya tidak tertinggal dari kaum laki-laki. Besar pengorbanan beliau waktu itu jika mengingat akan rintangan dan celaan dari pihak kaum tua yang menganggap bahwa sepak terjang beliau sebagai melanggar kesusilaan dan keutamaan kaum wanita. Kecerdasan pemikiran Nyai Ahmad Dahlan tidak lepas dari pergaulannya yang luas dengan tokoh-tokoh yang biasa bergaul dengan suaminya seperti Jenderal Sudirman, Bung Tomo, Bung Karno, Kiai Haji Mas Mansur,
di mana beliau tidak pernah merasa rendah diri, bahkan banyak memberikan nasihat-nasihat kepada mereka-mereka. Di antara pemikiran Nyai Ahmad Dahlan yang sangat fenomenal adalah penentangan beliau terhadap praktik-praktik kawin paksa dan kawin di usia muda, sebagaimana biasa terjadi di masyarakat. Pemikiran ini pada awalnya ditentang, namun pengalaman beliau terhadap anak-anak suaminya yang berasal dari istri-istri lainnya yang relatif sangat muda ketika dinikahi, dan akhirnya tidak memiliki konsep matang dalam mendidik anak, menjadikan Nyai Ahmad Dahlan sangat menentang konsep-konsep tersebut. Setelah Aisyah resmi berdiri pada tanggal 22 April 1917, maka aktivitas perempuan semakin terwadahi sebagaimana keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk bisa memajukan kaum perempuan. Pada masa awalnya terbentuknya Aisyah dipimpin oleh Siti Bariyah sebagai ketua, Siti Badilah sebagai penulis, Aminah Harawi sebagai bendahara, dengan anggota Nyonya Abdullah, Fatmah Wasid, Siti Dolalah, Siti Wadingah, Siti Dawimah, dan Siti Bushro, putri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Inilah kehebatan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau tidak menunjuk dan menempatkan Nyai Ahmad Dahlan untuk memimpin Aisyah, tetapi beliau memilih orang yang dianggap lebih mumpuni, bukan memilih orang terdekatnya. Nyai Ahmad Dahlan baru memimpin Aisyah setelah beberapa waktu berjalan, yakni pada tahun 1921 sampai 1926 dan tahun 1930. Pemikiran Nyai Ahmad Dahlan dalam soal pendidikan dikenal dengan konsep catur pusat, yakni suatu formula pendidikan yang menyatukan 4 komponen: pendidikan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, dan pendidikan di lingkungan ibadah. Nyai Ahmad Dahlan juga memprakarsai pendirian pondok asrama bagi siswa perempuan untuk menyempurnakan formula pendidikannya. Asrama ini didirikan di rumahnya pada tahun 1918 dan berkembang cukup pesat dengan menampung banyak murid dari kauman maupun luar kota. Di asrama ini, Nyai Ahmad Dahlan memberikan pendidikan keagamaan dan keterampilan, termasuk keterampilan berpidato dan pendidikan keputrian. Salah satu pesan Nyai Ahmad Dahlan kepada kader Muhammadiyah ketika beliau mulai sakit-sakitan adalah, "Saya titipkan Muhammadiyah dan Aisyah kepadamu sebagaimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menitipkannya." Menitipkan berarti melanjutkan perjuangan umat Islam Indonesia ke arah perbaikan hidup bangsa Indonesia yang berdasarkan cita-cita luhur mencapai kemerdekaan. Basis moral Nyai Ahmad Dahlan tercermin dalam pernyataan-pernyataan beliau yang selalu diulang-ulangnya, yaitu 1. Menolak peribahasa Jawa, wong wadon iku swarga numut, wong wadon iku swarga nunut, nerakane katut. Wong lanang, perempuan itu maksudnya artinya perempuan itu masuk surganya ikut suami, masuk nerakanya juga terikut suami. 2. Amar ma'ruf nahi mungkar. Dan 3. Sepi ing pamrih, bekerja tanpa pamrih. Sampai menjelang wafatnya, Nyai Ahmad Dahlan tak pernah berhenti untuk terus berdaya upaya sekuat tenaga bekerja untuk kemaslahatan umum dengan memberikan petunjuk dan nasihat-nasihat kepada siapa saja yang dihadapinya. Kebesaran Nyai Ahmad Dahlan nampak ketika beliau sakit dan kemudian wafat pada tanggal 31 Mei 1946. Tidak hanya warga Muhammadiyah atau kaum muslimin dan muslimat saja yang datang melayat, namun semua kalangan melepas kepergian tokoh perempuan yang luar biasa itu, seorang ibu pemimpin yang berjasa, ibu pejuang yang tekun, dan ibu keluarga yang menjadi tokoh teladan. Pada saat jenazah beliau dimakamkan di pemakaman belakang di Masjid Besar Kauman Yogyakarta,
Pemerintah RI bertakziah mengirim utusan, yakni Sekretariat Negara Mr. A.G. Pringgodigdo mewakili pemerintah RI. Beliau memberikan penghormatan terakhir dengan pidatonya menyampaikan belasungkawa kepada keluarga almarhum Muhammadiyah dan Aisyah seluruhnya. Beliau berharap agar cita-cita dan amal yang telah dirintis dan ditanam itu dipelihara baik-baik dan dilanjutkan serta dikembangkan sebagai mestinya. Harian Kedaulatan Rakyat nomor 215 yang terdiri pada hari Sabtu Wage tanggal 1 Juni 1946 memuat berita tentang wafatnya Nyai Ahmad Dahlan sebagai berikut. Istri Kiai Haji Ahmad Dahlan, bapak dan pembangun pergerakan Muhammadiyah, telah berpulang ke rahmatullah pada hari Jumat tanggal 31 Mei 1946 jam 1 siang di kediaman beliau Kauman, Yogyakarta. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pemakaman dilakukan pada sore harinya jam 17.00 waktu Indonesia Barat. Dimakamkan di Kauman belakang Masjid Besar Yogyakarta. Sesudah disolatkan di Masjid Besar Kauman Yogyakarta, tampak hadir turut menyatakan berduka cita antara lain Tuan Mr. A.G. Pringgodigdo atas nama Presiden Kiai Haji M. Rosyidi, Menteri Agama pertama RI, pemimpin-pemimpin pergerakan, dan orang-orang terkemuka lainnya. Demikianlah kisah sejarah tentang Nyai Walidah atau Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.